Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadziba wa hum ya'lamun. Di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Pada ayat ini diceritakan 2 sifat dari ahli kitab. Yang pertama, menjaga amanah. Apabila engkau beri kekayaan, apabila dikaruniakan kepada mereka kemakmuran, kesejahteraan, ta'manhu, mereka jaga dengan baik. Itu orang ahli kitab. Yang kedua, apabila diberikan 1 dinar, uang yang sangat sedikit, kekayaan yang tidak seberapa, kehidupan yang sulit, bahkan yang biasa-biasa saja, tapi mereka sombong, mereka merasa benar, mereka membuat orang teraniaya. Yang ini tidak baik. Yang dibicarakan oleh Al-Quran adalah ahli kitab. Pada ayat-ayat sebelumnya, ahli kitab ini adalah orang yang berpegang pada kitab Taurat dan Injil, bukan orang Islam. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di antara orang pengamal Taurat dan Injil itu ada yang baik. Ada yang baik. Kalau Allah menyebut kebaikan yang ada pada diri mereka, kira-kira apa gunanya untuk kita? Kalau dipikir-pikir, Allah menyebut kebaikan orang yang tidak Islam, tentu karena ada juga gunanya. Apa gunanya? Yang pertama, supaya kebaikan apabila ia memang ada, meski dari siapapun, yang namanya kebaikan tetap kebaikan. Yang namanya kebaikan perlu dicontoh. Perlu dicontoh. Yang kedua, sebenci apapun kepada seseorang, sebenci apapun kepada orang lain, sejahat apapun orang lain dalam pandangan seseorang, mesti juga dibedakan mana mana yang harus dibenci dan mana yang tetap harus disayang. Kalau benci kepada orang, tolong dibedakan. Sesungguhnya yang kita benci itu adalah perbuatan jahat yang lahir dari orang tersebut, bukan orangnya. Maka kita baca di dalam sejarah-sejarah, sesungguhnya kebaikan terkadang hanya sedikit, akan tetapi dari kebaikan itulah ia masuk ke dalam surga. Ada seorang Bani Israel perempuan, pelaku maksiat dan banyak dosa, dikisahkan ia masuk surga. Apa amal yang membuat ia masuk surga, Bapak Ibu? Rupanya dalam sebuah perjalanan ia melihat anjing yang kehausan.
kemudian dibukanya sepatunya, dicelupkannya ke dalam air yang ada di sepatunya diberikannya dengan ikhlas kepada anjing yang kehausan tadi, lalu anjing pun minum dari air yang ada di sepatunya yang ia berikan secara ikhlas. Itu kalau dipikir-pikir betul karena dia ikhlas tuh. Sebab tidak mungkin ia kasih air kepada binatang dengan harapan binatang akan memasukkan anaknya masuk kerja. Tidak mungkin. Tidak ada harapan balasan yang ia harapkan dari binatang, pasti. Tapi mengapa ia lakukan kebaikan pada binatang tadi? Karena ia yakin ada yang maha membalas, yaitu yang maha tinggi, yang maha bijaksana. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ia pelaku maksiat, padahal ia banyak dosa, padahal yang dilakukannya sedikit, padahal yang menikmati apa yang dia buat bukanlah manusia, hanya binatang. Tapi dari perbuatan itu ia pun masuk surga. Itu kepada binatang, apalagi kepada manusia. Tentu masih jauh lebih tinggi nilainya apabila ada kebaikan yang dilakukan kepada makhluk pilihan yang bernama manusia. Karena itu jangan tebang pilih, jangan banyak pertimbangan untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kebaikan itu tidak pun lahir dari orang yang beriman, tetap Allah suruh supaya kita contoh. Itulah tadi diberitakan. Ternyata ahli kitab pun ada orang yang arif, ada orang yang bijaksana. Di sisi lain, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada orang yang baik, kebaikannya berupa amal kepada Allah, berupa ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah. Ia tekuni, ia lakukan, ia sungguhi melaksanakannya. Akan tetapi di dalam sejarah Imam Bukhari meriwayatkan orang tersebut ternyata masuk neraka. Mengapa masuk neraka, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Rupanya ada yang dia lakukan. Satu hal kecil, cuma hal kecil yang ia lakukan membatalkan semua amal baik yang pernah ia kumpulkan. Apa hal kecil yang ia lakukan berupa dosa? Rupanya ia marah kepada kucing, lalu dikurungnya kucing di kamar tanpa diberi makan dan minum hingga kucing itu mati. Hati-hatilah yang punya kucing, jangan sampai bencinya keterlaluannya. Amalnya yang banyak tadi hilang, tidak ada berguna, padahal ia telah mengumpul sekian lama. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kembali tentang hal kasih. Oleh sebab itu hadis Nabi mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah apa yang ada di bumi, insya Allah kamu akan mendapat kasih dari langit, kasih dari Allah. Berbuat baik kepada orang, jangan harapkan orang yang akan membalasnya, karena ada yang maha membalas akan turut tangan dan campur tangan untuk memberi balasan. Sebaliknya juga demikian. Membenci sebenci-bencinya tidak ada gunanya kalau yang dibenci itu salah sasaran. Betul kita harus ada benci, tapi pastikan yang dibenci itu adalah keburukan. Maka kalau yang dibenci adalah keburukan, bukanlah pelaku keburukan yang menjadi sasaran benci,
tapi keburukannya itu sendiri. Bukan orang yang menggunjingi kita yang harus kita benci, tapi perbuatan gunjingnya lah yang harus kita benci dan kita hindari, kita jadikan iktibar untuk tidak kita contoh. Itu sangat tipis itu. Membenci perbuatan dan membenci pelaku perbuatan. Yang dibolehkan itu adalah membenci perbuatan, bukan membenci pelakunya. Karena yang dilarang adalah perbuatan jahat itu sendiri, karena itu yang harus kita hindari, bukan orangnya yang harus kita hindari. Nah, lalu berikutnya ada pula orang yang apabila diberi amanah sedikit saja, tapi ia menyeleweng, penyelewengannya luar biasa pula. Apa yang luar biasa itu? Ternyata ada orang yang sebahagian dari ahli kitab tadi, apa katanya? Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Tak perlu kita beri hak-haknya orang Islam itu, dikarenakan sebenarnya mereka itu orang-orang bodoh yang tidak punya tempat di dunia ini. Kitalah yang punya dunia ini. Itulah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi terhadap masyarakat Palestina. Menurut mereka, orang-orang Palestina itu adalah orang yang bukan manusia. Mereka adalah bentuk manusia, tapi rohnya bukan manusia. Maka mereka rendahkan dan mereka anggap tidak punya hak untuk hidup di dunia ini, melainkan mereka hidup hanya sebagai pelengkap dari kebahagiaan orang Israel. Yang itu jangan